Sebenarnya awalnya krisis di Ukraina itu diawali pada saat kelompok oposisi di Ukraina itu ingin negaranya lebih berpaling ke Uni Eropa. Sementara presidennya saat itu, si Viktor Yanukovych, adalah orang yang pro-Rusia dan ingin lebih dekat ke Rusia seperti di masa Uni Soviet zaman dulu. Setelah unjuk rasa panjang yang memakan beberapa puluh orang meninggal dunia, Presiden Yanukovych terguling, dan karena dia pro-Rusia, kemudian dia lari ke Rusia. Pemerintahan di Ukraina kemudian diganti oleh orang-orang yang pro-Barat. Kondisi ini kemudian membuat orang-orang di Crimea yang sebagian besar adalah etnis Rusia khawatir mereka akan menjadi warga kelas 2 saat Ukraina berpaling ke Barat. Kalau bisa dirunut sedikit ke belakang, Crimea itu pada abad ke-17 adalah sebuah kerajaan independen, merdeka, lalu kemudian ditaklukkan Rusia dan menjadi bagian dari Rusia sejak 1783. Namun pada saat Uni Soviet berdiri, sekitar pasca revolusi komunis 1917, pada saat Uni Soviet dipimpin Nikita Khrushchev pada tahun 1954, Crimea kemudian dihadiahkan dalam tanda petik ke Ukraina sebagai hadiah 300 tahun bergabungnya Ukraina dengan Kekaisaran Rusia. Sejak saat itu Crimea menjadi wilayah Ukraina hingga Uni Soviet bubar tahun 1991 dan Ukraina menjadi negara independen. Nah, saat ini semenanjung Crimea itu penduduknya sekitar 2 juta, 60%-nya adalah orang Rusia atau etnis Rusia, sisanya ada etnis Ukraina dan etnis Tatar yang beragama Islam. Etnis Tatar ini lebih cenderung memilih tetap bergabung dengan Ukraina, sementara etnis Rusia ingin kembali bergabung dengan induk asalnya yaitu Rusia. Karena sesama etnis, Rusia kemudian menyambut baik keinginan Crimea itu. Selain itu karena Rusia juga mempunyai kepentingan, dia mempunyai pangkalan militer di Sevastopol di semenanjung Crimea yang sudah menjadi pangkalan armada laut hitamnya Rusia sejak abad ke-17. Jadi sekarang pangkalan itu dikelola bersama antara Ukraina dan Rusia. Jadi kalau kemungkinan strategisnya jika Ukraina ini sepenuhnya berpaling ke Barat, maka kemungkinan besar Rusia bisa kehilangan salah satu pangkalan strategisnya di Laut Hitam. Ukraina didukung Barat, Amerika Serikat dan NATO, sementara Rusia berdiri sendiri. Tapi saat ini Uni Eropa yang juga mendukung Ukraina dan Ukraina juga belum menunjukkan ketegasan, karena salah satu negaranya yang paling berpengaruh yaitu Jerman itu mempunyai kepentingan politik dan dagang yang besar dengan Rusia. Salah satu yang menjadi kekuatan Rusia adalah pemasok gas alam untuk sebagian besar negara Eropa Barat, sehingga kemungkinan Rusia akan memainkan senjatanya di sini, gas itu, untuk menjadi alat negosiasi jika nanti Crimea akan setelah referendum nanti penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia.